Belakangan ini kasus pembunuhan orang tua yang melibatkan anak marak terjadi. Kasus yang menghebohkan, seorang anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari 30 November lalu. Akibat penusukan itu, ayah dan nenek tewas, sementara sang ibu mengalami luka berat. Menurut keterangan polisi, pelaku melakukan penusukan saat ayah dan ibunya sedang tidur. Sedangkan neneknya ditusuk saat sedang keluar kamar setelah mendengar keributan yang terjadi. Belum diketahui pasti motif pelaku melakukan penusukan tersebut. Namun dari keterangan sementara, pelaku mengaku mendapat bisikan yang meresahkan. Sebelumnya, kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Remaja perempuan KS berusia 17 tahun membunuh ayahnya sendiri S 55 tahun di sebuah ruko 24 Juni 2024 lalu. Menurut polisi, KS membunuh ayahnya menggunakan pisau dapur saat korban sedang terlelap tidur di rumah sekaligus toko miliknya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh karena merasa sakit hati dituduh mengambil barang milik korban. KS juga mengungkap dirinya pernah dipukul hingga disebut sebagai anak haram oleh korban. Peristiwa tragis ini harus menjadi perhatian serius karena korban maupun terduga pelaku memiliki hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Lantas, apa yang membuat seorang anak tega dan berani melakukan perbuatan keji ini? Bukankah keluarga seharusnya menjadi tumpuan hidup sang anak? Namun mereka justru memilih meninggalkan keluarga dan berurusan dengan hukum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sementara itu ya, ini diduga cekcok dipicu makanan, ada seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya sendiri bahkan hingga meregang nyawa. Warga Kelurahan Paju, Ponorogo digegerkan dengan tewasnya Bonamin di rumahnya. Pria berusia 67 tahun ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa setelah dianiaya Rido, anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini diduga dipicu soal makanan pada Sabtu malam. Dari keterangan saksi, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban dan pelaku memang terlibat cekcok. Untuk kepentingan penyelidikan, selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kita miris sekali ya melihat fenomena yang terjadi saat ini. Tidak hanya satu kasus, ternyata beberapa kasus yang terjadi di daerah dan juga di Jakarta, di mana seorang remaja ini tega menganiaya, bahkan menghabisi nyawa dari keluarganya sendiri. Apa yang terjadi? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Dian. Mbak Dian, sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga kita akan bergabung dengan Mbak Reni Kusumo Wardani, psikolog forensik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sudah bersambung? Nampaknya, ya. Baik, selamat pagi Mbak Reni, sudah bergabung bersama kami ya. Tapi mungkin kita akan ke Mbak Dian terlebih dahulu. Mbak Dian, selamat pagi Mbak Reni. Baik, kita akan ke Mbak Dian dulu Mbak Reni. Mbak Dian, melihat kasus ini sangat miris, walaupun sebenarnya mungkin yang di Lebak Bulus juga belum terungkap motifnya apa yang menjadi dasar dari anak tersebut tega menghabisi nyawa keluarganya. Tapi ini kan cukup banyak kasusnya, tidak hanya di Lebak Bulus, Ponorogo, kemudian Duren Sawit, Jakarta Timur dan lain sebagainya. Apa catatan dari KPAI? Kenapa bisa sampai terjadi fenomena ini, Mbak? Yang pertama sebenarnya kasus seperti ini dari dulu ada, ya. Tapi karena teknologi, mudahnya media, sehingga makin terekspos lebih. Ya. Nah, kalau kami melihat dari catatan kasus-kasus ini, semua anak yang kami, kebetulan ada beberapa kasus yang masuk ke KPAI ya, kita mereview juga profil mereka berangkat dari pengasuhan yang disfungsi. Jadi anak pernah mengalami kekerasan atau terpapar kekerasan selama diasuh, atau anak diabaikan.
orang tua tidak hadir Kekerasan secara dalam bentuk utuh. verbal dan juga fisik gitu ya? Iya, ada verbal, ada fisik, kemudian ada psikis, kemudian bahkan ada juga yang pernah mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seperti itu. Profil-profil anak seperti ini adalah profil-profil anak yang rentan. Rentan apa? Rentan terpapar oleh pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar anak. Kita sering kali mengambil perumpamaan seperti ini yang paling gampang. Anak di mana dia menghabiskan paling banyak waktunya dalam sehari, itulah yang lingkungan yang punya dampak besar terhadap diri anak. Keluarga, sekolah, lingkungan. Berapa jam mereka di keluarga, berapa jam mereka di sekolah, berapa jam mereka Di lingkungan interaksi lain ya? Bermain lah, sosialnya. Nah, ini punya pengaruh besar terhadap anak. Jadi setiap kali perilaku salah anak, pelanggaran hukum, tindak pidana seperti itu, khusus untuk anak tidak bisa kita melihat sebab tunggal saja, hanya karena dia mau melakukan tindak pidana, tidak. Tapi ada faktor-faktor di luar diri anak yang anak sendiri sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menolak itu. Karena, Seperti misalnya? Nah, seperti misalnya orang tua yang melakukan kekerasan terhadap Itu anak, tadi. membentak, memukul. Hardik saja itu juga. Oh, itu dampaknya luar biasa terhadap anak. Pasti kita ketika kecil kita mendapatkan bentakan, kita kan pasti akan teringat di memori. Iya sih. Sama seperti anak-anak saat ini. Apalagi sekarang tekanan anak sekarang tidak hanya kurikulum sekolah yang bebannya, PR-nya banyak, Tapi juga media sosial. Ini pengaruh digital ini juga luar biasa, membebani anak. Jadi anak sekarang ini anak yang penuh beban di pundaknya. Tapi sebenarnya apakah karena dapat dikatakan mental anak sekarang yang kurang kuat? Karena kalau melihat didikan orang zaman dulu tuh nampaknya juga memarahi anak untuk belajar dan lain sebagainya, itu kan sudah hal yang biasa. Tapi sebenarnya. zaman dulu tidak ada Facebook, tidak ada Instagram. Nggak ada. Oke, media sosial Digitalisasi juga belum. mempengaruhi ya. Digitalisasi Itu belum. sangat luar biasa sekali. Anak tuh sekarang dengan media sosial ini sangat luar biasa kan. Iya, iya. Temennya kenapa, komen seperti apa, dia akan reaktif. Untuk itu perlu sekali pola-pola pengasuhan, termasuk pola interaksi dengan anak ini yang adaptif dengan zaman. Tidak bisa kita menggunakan skema atau model zaman dulu. Iya. Zaman dulu dinasehati aja anak bisa berubah perilaku. Iya. Sekarang tidak bisa. Iya, betul. Lebih dibangun dialog-dialog. Nah, pola-pola pengasuhan ini yang kurang tepat ini akan berpengaruh besar pada Harus ada anak. bonding mungkin ya. Betul. Untuk itu kami di KPAI sering sekali mengingatkan banyak pihak, terutama kalau kami sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan sistem perlindungan anak ya. Jadi kita lebih kepada mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan lagi program-program pencegahan, tidak hanya pada keluarga tapi juga lingkungan sekolah dan masyarakat, tentang pentingnya mengasuh anak. Anak ini memang tanggung jawab orang tua mengasuh, mendidik, memberi kasih sayang, tapi masyarakat punya tanggung jawab juga. Iya. Bagaimana meminimalisir lingkungan ini supaya bebas dari kekerasan. Jadi lingkungan yang sehat begitu ya. Baik, Betul. saya ke Bu Reni. Bu Reni, dari beberapa kasus yang terjadi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, lalu tadi Duren kita di Sawit. Ponorogo juga ada, dan di Duren Sawit ya, belum lepas dari ingatan kita di tahun 2024 ini ya. Nah ini Mbak Reni melihatnya apa yang terjadi dengan sosok anak gitu Mbak Reni? Iya, Mas Arief, Mbak Ratih ya, bahwa anak itu berkembang tidak sendirian. Jadi ada ekologi perkembangan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam ekologi perkembangan yang pertama itu adalah sistem yang terbangun di dalam keluarga ya. Jadi seperti tadi Mbak Dian sampaikan, keluarga ini menjadi tonggak penting kesiapan keluarga, pengetahuan keluarga tentang parenting, pengetahuan keluarga tentang bagaimana pola asuh di rumah akan mempengaruhi perilaku anak di luar. Tetapi juga bukan cuma orang tua ya, pada saat anak kemudian sudah tambah besar, bagaimana lingkungan sekolah, program pendidikan, sistem pendidikan, karena anak akan banyak berinteraksi di sekolah, bukan hanya pada gurunya, bukan hanya pada siswa lain, tetapi juga berinteraksi dengan sistem pendidikannya gitu ya. Jadi pada saat sistem pendidikan kurang atau belum mampu untuk mengembangkan atau
memiliki satu tujuan untuk membangun sebuah kesehatan mental yang baik, apa yang sudah dilakukan di rumah ini juga bisa goyang gitu ya. Nah, kemudian nanti anak akan berada pada sistem yang lebih luas lagi, pergaulan yang lebih luas lagi. Tapi sebetulnya apapun ya pengaruh pola asuh di rumah dan juga ekologi perkembangan anak, di sini kita dihentakkan oleh sebuah kenyataan bahwa kesehatan mental ini harus sudah mulai menjadi perhatian khusus gitu ya. Selama ini kan kita lebih banyak memperhatikan pada kesehatan fisik, lupa bahwa manusia berperilaku itu sebetulnya cerminan dari kesehatan mentalnya. Jadi banyak faktor. Nah, ekologi yang lain tuh sebetulnya juga media seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dian ya, digitalisasi, termasuk media-media seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Pemberitaan-pemberitaan dengan judul-judul tertentu itu juga bisa memantik satu inspirasi tertentu, imajinasi tertentu pada orang-orang yang melihat, menonton, menyaksikan, memperhatikan, termasuk anak-anak begitu. Jadi sangat luas bagaimana hal yang bisa mempengaruhi seorang anak itu melakukan sesuatu. Jadi menurut saya di sini kita juga harus ada disclaimer bahwa ini dimaksudkan untuk tujuan baik, untuk tujuan anak-anak ini memahami ada sesuatu yang harus ditahan dari emosinya, begitu kan ya. Sehingga pemberitaan-pemberitaan ini tidak terlalu keras itu ya dampaknya terhadap proses kognitif dan proses emosi anak. Jadi ada orang tua, ada sekolah, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan kebijakan, itu semua akan punya pengaruh terhadap bagaimana perkembangan mental anak, bagaimana kemudian perilakunya itu diputuskan oleh seorang anak. Baik, Mbak Reni, dalam beberapa kasus ya, contoh misalnya ya, saya berkaca ke diri saya sendiri begitu, seorang anak ya yang menginginkan sekali dia menjadi yang diperhatikan di kelas seperti itu, atau yang mungkin juga pengen mencapai ranking yang baik atau nilai yang baik begitu. Nah, yang terjadi di lingkungan saya, keluarga saya itu adalah ketika itu tidak tercapai, nah ini ada semacam kayak emosional yang kemudian meledak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini Mbak Reni, ini bisakah juga kalau tidak dicarikan way out yang benar, bisakah ini menjadi sesuatu yang menakutkan kelak begitu? Iya, satu orang dengan orang yang lainnya mendapatkan stimulus yang sama, belum tentu responnya akan sama. Jadi yang paling penting di sini justru pada perkembangan proses kognitif emosi anak ini bagaimana, termasuk Mas Arief. Pada waktu itu kalau Mas Arief punya perkembangan yang baik ya di dalam kondisi mentalnya, maka kekecewaan itu adalah biasa dan kemudian dia bisa mencari sendiri solusi atau jika ada dialog yang bagus itu akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dihadapkan situasi itu pada anak-anak yang memang tidak sehat secara mental, dalam perkembangannya tidak baik, perhatiannya kurang, atau mungkin yang sering dilihat oleh mereka anak-anak itu adalah kekerasan, mereka nggak punya referensi kan untuk anak-anak yang perkembangan mentalnya agak kurang kurang baik. Ini mereka kurang memiliki referensi untuk perilaku yang sehat gitu. Maka penting kan di sini keluarga ini memberikan contoh, lingkungan di luar keluarga juga memberikan banyak contoh tentang penggunaan keputusan perilaku atau jalan keluar dalam menyelesaikan masalah itu bukan dengan kekerasan gitu. Jadi bisa jadi orang yang trauma kemudian depresi sehingga mencetus kekerasan bisa, tapi tidak semua orang yang depresi kemudian akan melakukan kekerasan. Bisa aja orang kecewa, tapi tidak harus kan kemudian pilihan perilakunya adalah kekerasan. Nah, ini kan sangat tergantung pada bagaimana kesehatan mental itu terbangun, kepribadian itu terbangun. Jadi bagaimanapun perilaku itu merupakan cerminan
dari bagaimana orang itu memiliki kepribadian dan di dalam kepribadiannya seberapa jauh dia mampu mengintegrasikan proses-proses kognitif ya. Jadi pengambilan keputusan yang kemudian memadai dan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Anak-anak itu umur 3 tahun super egonya sudah mulai berkembang. Artinya pada saat itu nih menjadi usia kritis untuk anak-anak itu diajarkan tentang baik buruk, benar salah. Nah, apakah orang tua ini alpa atau tidak tentang hal itu? Misalnya kalau salah hanya dimarahin sehingga anak hanya tahu bahwa oh kalau salah responnya marah gitu ya. Kalau ada yang nggak sesuai responnya marah. Nah, ini kan menjadi dasar yang dilihat oleh anak. Habis gitu dia nonton, misalnya nonton TV, beritanya tentang kekerasan-kekerasan. Ini kan membangun satu referensi juga di otak anak. Habis gitu dia pulang sekolah, yang dilihat adalah permainan-permainan games yang juga penuh dengan kekerasan. Jadi sinaps atau referensi di otak anak ini banyak dipenuhi oleh sinaps-sinaps atau referensi-referensi kekerasan gitu. Nah, ini yang sebetulnya perlu menjadi perhatian. Apalagi kemudian di sekolah gitu, cara pendidikan disiplin juga penuh dengan kekerasan, penuh dengan hukuman, salah sedikit dihukum misalnya. Nah, ini kan juga menjadi satu kenyataan yang dihadapi oleh anak, yang dipelajari anak gitu ya, yang kemudian akan berbeda satu sama lain di dalam merespon gitu, tergantung kekuatan kesehatan mentalnya. Baik. Nanti saya mau ke Mbak Dian lagi kalau melihat dari KPAI sendiri treatmentnya itu seperti apa ya, dan juga mungkin bagaimana para orang tua ini bisa melihat ada yang salah dengan anaknya. Terkadang kan melihat anak saya nurut kok, anak saya tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut, padahal bisa jauh di luar itu. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi, karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Ya, terkait hal itu juga pemerintah akan ada pendampingan begitu ya terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mbak Dian, kalau melihat sebenarnya treatment dari KPAI sendiri seperti apa dengan kasus-kasus yang juga mungkin sudah masuk dan juga sudah ditangani oleh KPAI terkait kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak ini? Iya, kembali lagi kalau kami KPAI bukan lembaga pendampingan ya. Jadi kami lebih memastikan pemerintah, aparat penegak hukum bekerja menjalankan tugas fungsi mandatnya. Kami lebih kepada memantau apakah itu selama proses ini, proses hukum, kan kita mengacu pada sistem peradilan pidana anak nih, ada banyak ketentuannya, hak-hak anak terpenuhi atau enggak. Minimal paling cepat itu bantuan hukum harus ada, PK Bapas harus ada, pekerja sosial harus ada, kemudian psikolog, atau kalau kasus yang sedang kita bicarakan ini, asosiasi psikolog forensik juga sudah hadir. Nah, itu beberapa pihak itu sudah bekerja, semua saling mensupport, termasuk yang tak kalah penting juga Dinas Perlindungan Anak nih, DKI. Saya sangat mengapresiasi mereka cepat sekali memastikan anak ini masih sekolah loh, pendidikannya jangan sampai jalan juga. Betul, meskipun proses hukum jalan. Ini banyak pihak yang harus dipastikan bekerja supaya selama proses hukum ini anak-anak ini nggak terlanggar haknya. Karena proses hukum ini berat bagi panjang anak. juga. Betul. Meskipun tidak sepanjang proses hukum orang dewasa ya, karena separuhnya saja. Nah, kemudian kami juga melihat kasus seperti ini tidak sebatas pada kasusnya saja, tapi kita tarik pengurangan risikonya bagaimana sih supaya anak-anak tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi. Salah satunya yang
selalu kami rekomendasikan adalah pemerintah perlu secara serius dan komitmen tinggi memperbanyak lembaga-lembaga layanan konseling. Nah, itu yang dia ya. bisa betul, yang bisa diakses Jadi anak. antisipasinya di awal. Betul. Seperti mungkin nyambung juga pertanyaan saya yang tadi sebelumnya, Mbak. Bahwa bagaimana orang tua ini bisa memahami ini ada yang salah dengan anak saya. Terkadang kan melihat anak saya berprestasi, anak saya nurut dan lain sebagainya, tidak mungkin melakukan hal Mungkin hal orang seperti tua juga itu. nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, itu dia. Bisa juga seperti itu. Situasi-situasi di luar sana kan sangat kompleks ya, Ya. dan banyak sekali ragamnya. Sehingga perlu sekali lembaga layanan ini tidak hanya di satu kabupaten satu saja, tapi kalau bisa di setiap kecamatan minimal ada. Dan itu mudah diakses oleh anak dan keluarga rentan. Keluarga rentan ini nggak harus miskin ya, tapi siapa saja keluarga yang merasa oh ada yang nggak beres nih, oh ada kekerasan nih di rumah saya, mereka bisa ke sana dengan gratis. Dan tentunya aksesibel terhadap anak ya, jadi bisa diakses misalnya anak pulang sekolah atau mungkin bisa lewat online dulu. Anak-anak sekarang kan mungkin lebih suka dengan komunikasi online lah. Metode-metode seperti itu harus banyak dikembangkan. Sayangnya ini masih sangat minim. Itu yang terkait pengurangan risiko di keluarga dan masyarakat. Tapi ada juga yang penting juga di level sekolah nih pendidikan. Perlu ditingkatkan jumlah guru BK. Guru BK. Bimbingan konseling. Kebijakan saat ini masih satu guru BK bertanggung jawab terhadap 150 siswa. Iya. Bisa dibayangkan. Mungkin sekolah anak Nggak kita akan maksimal juga. betul. Guru BK-nya berapa? Oke, memang untuk kaitannya mengidentifikasi kesehatan mental anak tidak tunggal menjadi tugas guru BK. Tapi ada wali kelas, ada guru-guru yang lain. Nah, ini tugas pemerintah juga untuk mengedukasi, memberikan keterampilan pada guru supaya mampu mendeteksi. Stigma BK itu soalnya lebih banyak ke negatif sih buat anak-anak gitu loh. Angker dianggapnya gitu. Oh iya. Kalau masuk situ pasti bermasalah. Sudah pasti anak nakal gitu ya. Padahal sebetulnya kan bisa melakukan cegah dini juga di situ ya. Sepakat sekali. Sepakat. Ini yang penting sekali, merubah mindset ini bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang tabu, yang nista, tapi ini sudah kebutuhan primer kita, tidak hanya kesehatan fisik. Ini perlu sekali menjadi kebijakan serius dari pemerintah yang sekarang. Oke, saya ke Mbak Reni lagi nih. Mbak Reni, bila mana terjadi hal-hal yang tadi di segmen sebelumnya kita diskusikan, kita dialogkan ya Mbak Reni ya. Berkaca ke kasus Lebak Bulus, Mbak Reni, ini perbaikan mental buat kategori anak yang sudah seperti ini, way out-nya Mbak Reni. Lagi-lagi pertanyaan saya, jalan keluarnya. Ya, Mas Arief, pertama kita harus disclaimer dulu ini ya, bahwa perlindungan anak itu bukan pembenaran terhadap perilaku anak gitu ya. Jadi perlindungan anak ini lebih kepada bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi begitu. Jadi bukan berarti kita membenarkan perilaku anak. Nah, kalau apa yang terjadi pada kasus Lebak Bulus, tentunya kita perlu mencari pada akar permasalahan yang ada pada diri anak ini. Apakah benar bahwa dia ini mengalami bisikan-bisikan seperti yang disampaikan ke polisi di awal gitu ya. Kita sendiri belum tahu, dan saat ini teman-teman dari Asosiasi Psikologi Forensik sedang akan mendalami. Kalau misalkan betul itu, berarti dia perlu perawatan kesehatan mental yang serius gitu ya, untuk merehabilitasi, untuk menyembuhkan, memulihkan kondisi gangguannya. Tapi kalau ternyata ada motif lain yang bukan gangguan jiwa, ya tentu di sini harus ada pendampingan yang ketat ya kepada anak ini. Anak ini perlu untuk direkonstruksi ulang di dalam proses kognitifnya, bagaimana dia mengambil keputusan, dilatih untuk bagaimana frontal lobe atau pertimbangan rasional itu terintegrasi secara baik dengan emosinya. Jadi kalau yang satu tadi adalah terapi untuk kasus kesehatan jiwa yang mengalami gangguan jiwa berat, tapi kalau ternyata bukan, berarti ini psikoterapi untuk merekonstruksi ulang pola pikir, pola emosi, pengintegrasikan di dalam pengambilan keputusannya. Nah, ini perlu diterapi, perlu dilatih, pendampingan psikologi dan pendampingan psikiatris ya di sini. Seperti itu. Apakah itu bisa sembuh total ya Mbak Reni ya? Maksudnya dalam arti anak. Oke, Mbak Reni, kalau melihat apakah anak-anak ini nantinya bisa seperti anak pada umumnya begitu, bisa benar-benar clear, gitu sembuh ya? Total,
kita istilah sembuh total itu kan kalau dia sakit ya. Kalau dia sakit artinya dia sakit jiwa, diagnosisnya dari hasil pemeriksaan, maka di sini harus ada pengobatan, harus ada pemulihan. Jika jenis penyakitnya adalah sakit mental yang schizophrenia, berarti dia butuh pengobatan itu jangka panjang. Tentang sembuh itu harapannya adalah tidak relapse begitu ya. Jadi bukan sembuh kemudian seperti dia tidak pernah mengalami penyakit, tidak juga seperti itu. Ini jika dia mengalami gangguan jiwa berat. Tapi kalau dia tidak mengalami gangguan jiwa berat, ini kan dia belajar ulang tentang perilaku. Nah, di sini kita bisa antisipasi ke depan. Nah, nanti teman-teman di Apsifor itu juga akan mengukur tentang risiko keberbahayaan anak ini, begitu. Jadi seberapa sih dangerousness risk-nya, dalam arti dia akan relapse melakukan hal-hal yang tidak diharapkan seperti ini gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi jenis terapinya. Tapi tentunya untuk anak-anak yang sudah mengalami atau melakukan ya satu tindakan yang luar biasa, agresivitas yang luar biasa seperti ini butuh waktu yang lebih lama dibanding anak-anak yang masih mampu untuk mengendalikan dirinya begitu. Jadi memang agak berbeda tergantung pada diagnosis yang nanti bisa ditegakkan dari hasil pemeriksaan. Ada psikoterapi, ada pengobatan jika sakit. Baik. Kita akan kembali saat lagi, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang remaja 17 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara menikam ibu kandungnya sebanyak 12 kali karena tidak terima dinasehati. Remaja inisial FA ditangkap setelah menikam sang ibu, Sukarsih, 54 tahun dengan pisau di rumah mereka di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Penusukan terjadi diduga dipicu FA yang tidak terima dinasehati ibunya karena kerap pulang larut malam. Aksi penusukan pertama kali diketahui oleh suami korban yang baru pulang dari ibadah di masjid dekat rumahnya. Saksi yang sempat mendengar teriakan korban memeriksa ke dalam rumah dan mendapati korban telah bersimbah darah di kamar mandi dengan luka tusukan di beberapa bagian tubuh. Baik, untuk mengetahui peristiwa ini kita bergabung dengan kontributor kami di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada Ahmad Sukri. Ahmad Sukri, highlight dari kasus ini bisa Anda jelaskan? Baik, terima kasih Arif Fadil. Untuk bagaimana motif dan kenapa pelaku tega menikam sang ibu, siang ini rencana polisi dari Satreskrim Polresta Deli Serdang akan memberikan keterangan. Namun yang bisa saya sampaikan di lapangan, kondisi rumah korban saat ini terlihat sangat sepi. Baik dari pintu depan, samping hingga belakang itu masih tertutup rapat begitu. Arif Fadil. Apakah diketahui juga alasan kenapa sang anak ini kerap pulang larut malam? Ya, terima kasih. Bagaimana si pelaku pulang larut malam atau seperti apa, kita belum menerima informasi dari pihak kepolisian. Namun yang kita tahu, korban merupakan ibu yang sangat humble dan ramah, baik itu terhadap tetangga maupun keluarganya. Nah, saat ini posisi korban sedang berada di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Pelaku merupakan anak paling kecil laki-laki dari 3 bersaudara, begitu Arif Fadil. Ya, Ahmad Sukri, apakah Anda juga sempat mendapatkan informasi dari tetangga mungkin atau pihak keluarga yang ada di lokasi? Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara sang anak dan juga ibu? Apakah memang mereka sering cekcok, bertengkar, dan lain sebagainya? Ya, terima kasih. Korban yang merupakan ibunya itu terkenal pendiam, begitu. Menurut pengakuan tetangga, si anak tidak terlalu sering pulang malam. Namun si anak juga terkenal pendiam. Keluarga korban di sekitar lingkungan ini juga terkenal sedikit tertutup, di mana korban bersama suaminya dan sang anak tinggal bertiga di dalam rumah tersebut. Sementara 2
kakaknya merantau ke luar kota begitu. Baik. Ahmad Sukri, terima kasih informasi Anda dari Deli Serdang, Sumatera Utara terkait dengan kasus yang membuat kita miris ya. Kekerasan di dalam rumah tangga di mana anak kok tega gitu menganiaya bahkan juga menghabisi nyawa dari orang tua. Kalau KPAI melihat dari rentetan kasus yang kita hadirkan ya sejak awal diskusi kita, cocokkah kita kalau mengatakan ini sudah sangat darurat? Sebenarnya kalau darurat sudah beberapa tahun terakhir ini darurat harusnya. Begitu. Data Simponi PPA yang dikelola oleh Kementerian PPPA menunjukkan 18.000 anak itu menjadi korban kekerasan. Yang dilaporkan saja loh ya. Yang nggak dilaporkan bisa 3 atau 10 kali lipat. Kalau 18.000 anak menjadi korban kekerasan artinya tiap jam ada 2 anak yang menjadi korban kekerasan. Kita lagi minum kopi belum habis 1 gelas itu sudah ada 2 anak menjadi korban kekerasan. Jadi kalau darurat apa nggak darurat, darurat sekali. Tiap tahun nggak ada itu angka kekerasan korban kekerasan anak ya turun, meningkat ya. Lalu naik. Untuk itu perlu sekali upaya yang luar biasa serius. Extraordinary kali ya. Betul. Tadi sudah kita sampaikan beberapa upaya-upaya seperti peningkatan lembaga layanan konseling, seperti itu yang mudah diakses, kemudian guru BK, juga ada yang penting lagi lembaga atau kita sebut UPTD PPA ya, unit pelayanan terpadu yang ada di daerah penanganan perempuan dan anak ketika ada kasus. Indonesia ada 500 sekian kabupaten kota, tapi baru 331 saja kabupaten yang memiliki UPTD PPA. Sehingga banyak sekali yang belum. Korban kekerasan yang belum bisa terlayani. Boro-boro terlayani, mau lapor saja masih bingung harus kemana. Ada juga ketakutan kan mau lapor bagaimana. Ada nggak upaya untuk jemput bola mungkin Mbak? Kalau mendengar dari tetangga ini nampaknya ada kekerasan di dalam rumah itu begitu kan. Biasanya suka mungkin malu atau enggan dari keluarga tersebut untuk melapor, jemput bola begitu ke rumah tersebut dan lain sebagainya. Dan lembaga tersebut intervensi begitu. Harusnya. Jadi kembali lagi, urusan kekerasan anak ini sebenarnya bukan domain satu dinas saja, satu kementerian saja, semua terkait. Stakeholdernya banyak ya. Semua harus ikut bertanggung jawab, lembaga di sekolah, di pondok pesantren, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan isu anak. Mereka punya kapasitas untuk membangun ruang-ruang bisa pengurangan resiko tadi atau pencegahan. Termasuk kalau memang mereka punya lembaga layanan yang terkait anak, karena lembaga layanan itu bisa juga loh anak mengakses puskesmas. Apalagi sekarang ada posyandu remaja yang mengakses RT RW seperti itu bisa juga menjadikan ruang-ruang untuk respon cepat ketika ada indikasi anak mengeluh ini atau anak nggak bisa tidur, nggak nyaman di rumah seperti itu. Harusnya sudah ada respon-respon dini. Jadi jangan menunggu anak jadi korban. Mbak Dian juga mungkin menanggapi dari pernyataan Mbak Reni tadi kan, memang sebenarnya kita berharapnya anak ini nantinya bisa kembali kepada masyarakat secara normal. Tapi kita nggak tahu apakah masyarakat ini bisa menerima dan juga membantu sang anak untuk benar-benar lupa dengan trauma dan juga kejadiannya begitu ya. Takutnya sudah kembali ke masyarakat tidak diterima, menjadi bahan bullying, akhirnya menjadi trigger lagi. Apa mungkin pengawasan dari KPAI sendiri? Masalah anak, kekhawatiran anak ya kembali ke masyarakat kemudian ditolak itu dialami oleh mayoritas anak berkonflik hukum yang ada di Indonesia. Kami sering mendapati berinteraksi dengan mereka. Ini makanya masyarakat tuh punya andil besar loh untuk mendukung rehabilitasi anak. Salah satunya adalah menghentikan jempol ini supaya tidak nge-share identitas. Kemudian menghentikan jempol ini supaya tidak ikut menghakimi. Ucapan atau ketikan kita di media sosial itu akan tercatat lama dan itu bisa juga terbaca oleh anak atau mungkin terbaca oleh orang-orang di sekitar anak sehingga ikut menghakimi juga. Nah, ini derita anak akan semakin meningkat, betul. Kalau kita mau ikut berkontribusi menyelamatkan anak-anak kita, ini anak-anak kita loh ya. Ayo mulai dari diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan terdekat. Salah satunya itu tadi, ketika ada anak pernah melakukan kekerasan atau melakukan pelanggaran hukum, terima mereka. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan anak-anak ini punya hak untuk kesempatan kedua. Nah, ini perlu kita berikan bersama. Dan negara harus memastikan anak-anak ini harus hadir dengan memastikan rehabilitasi anak ini kontinu dan berkelanjutan, tidak hanya ketika proses hukum saja. Banyak profesi yang masuk, tapi ketika
pasca proses hukum atau ketika pelaksanaan pidana tidak ada yang peduli. Nah, ini harus dipastikan tetap berlangsung rehabilitasi. Oke, kalau terakhir saya ke Mbak Reni. Mbak Reni, mungkin singkat begitu, Apsifor sendiri dari beberapa kejadian yang juga mungkin terlibat juga dalam proses bantuan ya, yang dilakukan oleh pihak hukum. Apa mungkin yang bisa di-highlight, Mbak Reni? Iya, di sini yang perlu untuk kita ketahui bahwa menangani anak tentunya berbeda dengan menangani orang dewasa ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di dalam melakukan pemeriksaan itu perlu kehati-hatian begitu, sehingga apa yang menjadi respon dari teman-teman Apsifor biasanya kelihatannya sangat normatif gitu ya, tapi kami akan melihat, akan menggali sebetulnya apa yang terjadi pada mental anak sebagai pelaku ya, jika ini konteksnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi apa sih di dalam perkembangan kepribadiannya yang terjadi, kemudian risiko-risiko keberbahayaan apa yang ada pada anak ini, dan ada kondisi-kondisi psikologis apa yang melatar belakangi hingga terjadinya satu perilaku yang tidak diharapkan seperti itu, dan nanti kita akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum ya, bagaimana melakukan intervensi terhadap yang bersangkutan, termasuk jika nanti sudah diputuskan masuk di LPKA. Nah, Apsifor juga kerap dimintai bantuan untuk merancang satu proses rehabilitasi di sepertiga masa hukuman yang pertama atau masa anak-anak ini masuk ke LPKA. Mereka harus punya insight terhadap perilakunya, dibuat satu situasi mereka menyadari bahwa ini keliru, dan mereka setelah sepertiga masa adaptasi mereka punya insight, akan ada di sepertiga masa berikutnya itu adalah masa di mana mereka harus mengkoreksi. Jadi mengoreksi apa yang telah salah di dalam perilakunya dalam rangka menurunkan risiko keberbahayaannya. Nah, kemudian di sepertiga akhir itu ada program-program untuk menyiapkan bagaimana nanti mereka jika kembali ke masyarakat begitu, yang orientasinya lebih kepada individu anak ini begitu. Seperti itu yang dilakukan di dalam sebuah keterlibatan psikologi di dalam proses hukum terhadap anak. Baik, Mbak Reni, terima kasih ya waktunya pagi ini, dan semoga apa yang kita diskusikan bersama juga dengan KPAI menjadi perhatian buat kita semua ya. Amin. Banyak stakeholder yang perlu terlibat, yang perlu eksis dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Mbak Reni. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan perbincangan gebrakan dari pemerintahan Prabowo Subianto, di mana banyak sekali program-program yang akan dilakukan pada tahun ini dan juga tahun-tahun ke depannya. Apakah akan efektif nantinya? Kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangannya saat lagi.